Shalom, puji nama Tuhan. Kalau hari ini Kava Ministry boleh kembali ada bersama-sama dengan kita semua hanya karena anugerahnya. Saya berharap Anda tetap setia kepada Tuhan, tetap tekun dalam menghadapi apapun, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan Kava Ministry mengucapkan selamat Paskah. Kiranya kita semakin dapat memahami dan mengenal Tuhan dengan benar, sehingga kita dapat menghargai karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan dengan kuasa kebangkitannya, kita sebagai anak-anak terang dimampukan untuk melakukan tugas yang diberikan kepada kita selama kita ada di bumi. Dan saat ini kita sudah ada di Teaching Series 34. Ini sebenarnya adalah kelanjutan dari teaching series sebelumnya, teaching series 33. Karena waktu video yang dibuat itu cukup panjang, maka saya membaginya menjadi 2 episode. Jadi teaching series 33 dan teaching series 34 sebenarnya itu adalah satu pembahasan yang sama. Dan di teaching series yang ke-34 ini kita akan melihat lebih detail bagaimana pemisahan Lot dari Sodom dan Gomora. Oke, karena kita di awal berbicara tentang pemisahan, maka sekarang kita akan fokus ke Lot ya. Karena di sini kita melihat sebelum Tuhan itu menghukum Sodom dan Gomora, Tuhan mau Lot ini memisahkan diri atau melepaskan ikatannya dengan kota Sodom dan Gomora. Kita mau melihat apa yang terjadi dengan Lot. Lot merupakan gambaran orang benar yang hidup di antara orang fasik dan orang toksik. Kita mau melihat bagaimana cara berpikir Lot yang tanpa dia sadari dia sebenarnya sudah berkompromi dengan pola pikir Sodom dan Gomora. Kenapa saya dapat berkata seperti itu? Karena nanti kita akan melihat bagaimana keputusan dan tindakan dari Lot yang sudah tercemar. Jadi kita kembali ke tadi, waktu Abraham itu memberikan Lot untuk memilih dahulu tempat yang dia mau, dan kita lihat bagaimana Lot itu memilih Sodom dan Gomora, dan sesudah itu dia berpisah dari Abraham. Kemudian dia bersama dengan keluarganya berkemah atau tinggal dekat Sodom dan Gomora, yang nanti kita akan lihat selanjutnya kalau kita baca di akhir pada saat penghukuman, ternyata Lot yang tadinya hanya mendekat atau tinggal dekat Sodom dan Gomora, kita akan temukan ternyata dia sudah masuk dan tinggal di dalam kota Sodom. Dan dari keberadaan Lot yang mendekat kepada Sodom Gomora itu menggambarkan keadaan kebanyakan manusia di akhir zaman, di mana kita dapat melihat dunia di akhir zaman ini banyak menawarkan hal-hal yang berbau kenikmatan dan kenyamanan. Dan ini semua dapat membuat nafas atau ruah seseorang mulai tergoda, di mana biasanya manusia itu mulai mengingini apa yang ditawarkan oleh dunia. Dan seperti Lot, waktu dia melihat adanya kenikmatan, kenyamanan di Sodom dan Gomora, maka Lot mulai membuka pintu hatinya untuk mulai bertindak dan mendekat kepada yang namanya pengaruh dunia. Dan tanpa dia sadari, akhirnya dia bukan hanya berkemah dekat Sodom, tetapi dia itu sudah ada bertinggal bersama-sama di dalam kota Sodom. Lot membuka pintu dan membuka persahabatan dengan dunia, dan ini tidak disadarinya. Dia anggap ini adalah sesuatu yang wajar. Oke, selanjutnya kita akan lompat ke Kejadian 19.
yaitu keadaan di mana Lot bertemu dengan dua malaikat yang mau masuk ke kota Sodom. Kita baca saja ayatnya ya. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kejadian 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan, Tuan, silahkan singgah ke rumah hamba-hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi-pagi tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Kalau dari apa yang kita baca ini, sepertinya malaikat ini bukan mau menemui Lot, tetapi sebenarnya dia mau melihat kembali keadaan kota Sodom yang akan dihancurkan. Makanya dia katakan dia mau bermalam di tanah lapang. Sekali lagi di sini kita dapat melihat ya, bagaimana Tuhan itu masih mau memberi belas kasihan sebelum penghukuman itu benar-benar dilakukan. Dia kirim malaikatnya ke kota Sodom. Kita lanjutkan ayatnya. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, mungkin ini sekitar menjelang tengah malam ya, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Ini yang dimaksud adalah kedua malaikat tadi. Benar-benar kejahatan orang Sodom sudah sangat besar. Ayat 6, lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Perhatikan ya, ini ayat yang penting sekali untuk kita dapat memahaminya. Lalu keluarlah Lot menemui mereka, menemui orang-orang toksik dan fasik ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Kita lanjutkan dulu ya. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat." Kita lihat ya, bagaimana kejahatan dan dosa orang-orang Sodom ini sudah sangat besar. Dimana kalau kita lihat terhadap malaikat yang datang pun, mereka mau berbuat tidak senonoh. Benar-benar ini kejahatan yang sudah memuncak. Seperti yang tertulis tadi di 2 Petrus 2, bahwa sepertinya percuma orang Sodom ini dibawa untuk bertobat, karena saat didatangi oleh malaikat saja mereka tidak berubah atau sadar, bahkan mereka mau menganiaya para malaikat. Inilah yang merupakan gambaran manusia yang sudah menjadi satu dengan iblis. Oke, saya baca sampai di sini dulu. Kita mau melihat tadi bahwa bagaimana Lot saat didatangi oleh malaikat, dia posisinya itu ada di pintu gerbang. Apa yang dapat kita pelajari di sini? Kita dapat melihat bahwa saat malaikat itu datang, Lot tidak memposisikan dirinya ada di dalam Sodom, dia memposisikan dirinya ada di pintu gerbang. Apa yang dapat kita lihat di sini? Ini adalah gambaran dari orang yang bimbang. Ingat, arti Babel itu juga bicara tentang orang yang bimbang karena percampuran dengan dunia. Dan dari apa yang terjadi dengan Lot ini, kita dapat melihat aplikasinya di masa akhir zaman ini, di mana banyak dari para anak-anak Tuhan yang sepertinya kehidupannya itu sedang menyambut
utusan Tuhan atau bicara sedang menyambut Tuhan. Tetapi di sisi lain sebenarnya mereka ini masih bercampur dengan dunia. Dalam arti banyak orang-orang yang menampilkan dirinya sepertinya mereka ini adalah seorang yang rohani. Makanya tadi kita lihat waktu malaikat itu datang, bahkan Lot itu menyembah, sepertinya gambaran seseorang yang benar-benar cinta kepada Tuhan. Tapi kita dapat melihat posisi dia ada di mana, ada di tempat orang fasik. Jadi kita dapat melihat di sini ya, adanya percampuran, adanya kemunafikan, di mana Lot ingin memperlihatkan dirinya sebagai seorang yang rohaniawan, tapi sebenarnya dia tidak lebih daripada orang yang sama dengan yang ada di dalam Sodom dan Gomora. Sekali lagi, saya tidak mengajak kita untuk mengoreksi orang lain, tetapi di Kava Ministry ini kita lebih banyak introspeksi ke dalam kita. Jangan sampai kita punya karakter seperti Lot yang sepertinya kita ini rohani, tetapi kita masih ada di pintu gerbang percampuran dengan dunia. Dan kalau kita lihat sepertinya Lot ini sudah tahu tentang hal kedatangan malaikat ini. Dan pastinya saya yakin yang memberitahukan itu adalah Abraham pamannya. Kenapa? Karena saya tahu bagaimana kasihnya Abraham itu kepada Lot yang begitu besar. Maka kemungkinan waktu Tuhan ini berbicara dengan Abraham bahwa dia mau menghukum kota Sodom dan Gomora, pasti Abraham sebagai pamannya itu sudah memberitahukan dengan segera kepada Lot. Mengingat pernah ada peristiwa yang kita dapat lihat bahwa Abraham ini selalu bertindak cepat kalau Lot mengalami sesuatu. Kalau kita baca di kitab Kejadian, pernah ada satu waktu di mana Raja Sodom itu diserang oleh raja-raja dan mengalami kekalahan, sehingga Sodom itu terkepung, Sodom dan Gomora itu terkepung. Maka saat Abraham mendengar kabar itu, Abraham dengan segera mengambil sikap mengirimkan orang-orangnya yang terpilih untuk menolong Lot. Makanya saya yakin pasti Abraham ini sudah memberitahukan Lot dan bahkan mungkin sudah memperingatkan Lot untuk segera keluar dari kota itu. Tetapi kita lihat di sini bahwa Lot tidak segera lari waktu dikatakan Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Saya berpikir mungkin karena kekayaan Lot yang banyak di Sodom, jadi dia sulit untuk meninggalkan semua itu. Dan juga mungkin karena anak-anaknya, dia punya 2 anak perempuan yang mau menikah dengan orang Sodom. Tapi sebenarnya harusnya Lot ini kan tahu tentang keberadaan orang-orang Sodom dan Gomora yang merupakan gambaran orang-orang dunia. Harusnya dia tidak mengizinkan anak-anaknya ini berhubungan atau bahkan menikah dengan anak-anaknya. Sekali lagi kita dapat melihat di sini adanya percampuran dari dunia di dalam jiwa Lot yang tanpa dia sadari. Jadi dari sini kita dapat melihat sebenarnya Lot itu juga sudah tercemar, tetapi dia tidak menyadarinya. Sekali lagi keberadaan Lot ini kalau kita mau terapkan kepada gambaran manusia akhir zaman atau bicara keadaan yang sedang kita jalani hari-hari ini, kita banyak melihat bahwa saat anak-anak Tuhan itu harus mengambil keputusan memisahkan persahabatannya dengan dunia, kita melihat banyak anak-anak Tuhan itu sulit untuk
melakukannya. Padahal seperti Roma 12 katakan, jangan menjadi serupa dengan dunia. Tetapi karena dunia ini banyak memberikan kenikmatan, kenyamanan, kekayaan, membuat rasanya sulit untuk benar-benar secara signifikan memisahkan diri. Seperti itu juga yang terjadi dengan Lot. Akibatnya apa? Akibat dari Lot yang tidak buru-buru memisahkan dirinya dari persahabatan dengan dunia, akibatnya dia mulai bertindak memakai kekuatannya. Makanya waktu dia melihat malaikat itu datang, mungkin ini saya berasumsi ya, jadi tidak harus disetujui, ini asumsi saya secara pribadi. Mungkin dia ini mau bernego seperti waktu Abraham dengan Allah, atau ada alasan lain yang kita tidak tahu. Tetapi dari sini kita dapat melihat ada hal yang sebenarnya harusnya Lot tidak lakukan, yaitu apa? Dia mendesak kedua malaikat itu untuk ke rumahnya. Padahal sebenarnya malaikat itu katakan dia mau ke tanah lapang di kota itu. Saya yakin pasti ada tugas yang malaikat ini mau kerjakan di tanah lapang. Tetapi apa yang kita lihat, Lot mengandalkan kekuatannya, Lot mengandalkan logikanya. Dia memakai pikirannya. Dia tidak tunduk kepada pemikiran Allah atau keputusan Allah. Malaikat ini sudah bertujuan untuk datang ke tanah lapang. Tetapi kita dapat melihat bagaimana Lot ini mungkin overthinking. Dia berpikir bahwa malaikat ini harus dibawa ke rumahnya. Kita dapat melihat di sini Lot tidak tunduk kepada keputusan Allah dan keputusan malaikat. Dan ini juga yang banyak terjadi dalam pelayanan konseling saya, di mana saya temukan adanya orang-orang yang sebenarnya itu bisa tertolong waktu kami mengarahkan mereka untuk mengikuti tuntunan Tuhan. Tetapi karena kebanyakan mau mengandalkan kekuatan dan logikanya, maka biasanya mereka ini tidak mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, tetapi mereka mau mengandalkan kekuatan mereka dan logikanya. Dan akibatnya saya melihat banyak keputusan-keputusan yang salah yang dilakukan oleh orang-orang yang bercampur dengan dunia ini. Makanya untuk kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau, memang yang pertama harus kita lakukan, kita harus tundukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Itu yang terpenting untuk kita alami kemenangan dalam menghadapi masalah apapun. Kita harus tundukkan pikiran kita, perasaan kita kepada pikiran dan perasaan Kristus. Dan kita lihat di sini benar-benar malaikat Tuhan ini sabar menghadapi Lot. Dia mengikuti apa yang menjadi kemauan dari Lot. Mereka akhirnya ke rumah Lot. Dan kita lihat di rumah Lot, Lot ini menyiapkan makanan, kemudian juga tempat tidur bagi mereka. Sepertinya ini sesuatu yang baik. Sepertinya ini satu pelayanan yang luar biasa. Tapi apakah benar? Kita mau melihatnya lebih lagi. Waktu mereka mau tidur, tadi dikatakan tiba-tiba di luar dugaan dari Lot, orang-orang Sodom itu mengikuti keberadaan malaikat menghampiri rumah Lot, dan mereka mau melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada kedua malaikat itu dalam rangka untuk penghujatan kepada Tuhan. Dan di saat kekacauan ini datang, maka Lot yang pola pikirnya sudah tercampur dengan dunia, dia mengandalkan kekuatannya. Dia merasa bahwa dia sanggup menghadapi orang-orang Sodom. Dia merasa bahwa dia harus menjadi pelindung bagi utusan Tuhan.
Sepertinya kelihatannya ini rohani ya, tetapi sebenarnya ini bukan hal yang tepat yang harus dilakukan oleh Lot. Karena sebenarnya semua ini bukan lahir dari pola pikir yang diperbaharui, tapi dari pola pikir Lot yang sudah tercemar dengan dunia. Sebenarnya dari ini semua kita dapat melihat bagaimana Lot itu melihat utusan-utusan Allah ini sebagai sesuatu yang lemah, yang harus dilindungi oleh dirinya. Padahal kita tahu bahwa ini adalah malaikat-malaikat. Tetapi mungkin penampakan malaikat yang dikirim oleh Tuhan kepada Sodom dan Gomora yang berwujud manusia ini bukan terlihat seperti malaikat Mikael mungkin yang keberadaannya seperti bala tentara Allah. Mungkin keberadaan kedua malaikat ini seperti layaknya manusia yang biasa. Dan dari sini Lot melihat secara fisik kepada malaikat ini. Dia mengecilkan bahwa keberadaan malaikat ini sepertinya tidak bisa apa-apa. Makanya kalau kita baca, dia berusaha melindungi para malaikat ini. Bukankah rasanya ada yang terbalik di sini? Malaikat ini diutus dari surga untuk melindungi Lot dan orang benar yang masih mungkin ada di Sodom dan Gomora. Tapi Lot yang sudah pikirannya tercemar dan mengandalkan kekuatannya, dia berpikir bahwa dia sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dia menjaga para malaikatnya. Cara pandang yang tidak tepat dari Lot ini membawa dia kepada masalah demi masalah yang nanti akan kita lihat. Dan tadi di Kejadian 19 ayat 6 saya katakan bahwa perhatikan ayat ini. Saya bacakan sekali lagi. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Apa yang kita dapat lihat di sini? Kita dapat posisikan bahwa saat orang-orang Sodom itu bicara tentang orang fasik dan orang toksik itu sedang ada di depan rumah Lot, apa yang Lot katakan, dia buka pintunya dan dia keluar menemui orang-orang Sodom. Hati-hati dengan yang namanya buka dan tutup pintu di dalam hidup kita. Kita melihat apa yang terjadi. Dia membuka pintu atas kefasikan, tetapi dia menutup pintu untuk keberadaan malaikat. Dalam hal ini kita dapat melihat bagaimana pola pikir daripada Lot. Dia ini mengukur segala sesuatunya dengan apa yang dia yakini selama ini. Dan kalau kita mau melihat gambaran ini kepada kebanyakan kita yang hidup di akhir zaman ini, kita juga sering waktu menantikan pertolongan dari Tuhan, kita berharap bahwa Tuhan itu mengirimkan pertolongan berupa malaikat yang beribu-ribu atau bahkan berlaksa-laksa. Tetapi kita lihat pola pikir sorga itu jauh dari pola pikir kita. Untuk menyelamatkan Sodom dan Gomora, Tuhan hanya mengirimkan 2 orang yang wujudnya seperti manusia. Banyak dari kita yang sering mengukur pertolongan dari Tuhan dengan takaran yang biasa kita pakai di dalam dunia ini. Dan membuat rasanya mungkin di pemikiran Lot, 2 malaikat ini bagaimana bisa dapat melawan orang Sodom. Kenapa Lot dapat berpikir seperti itu? Karena dia pakai pola pikir dunia. Dia selalu berpikir dengan ukuran-ukuran yang dia pahami selama ini waktu dia ada di Sodom dan Gomora. Dan bukankah ini sering terjadi pada kita sebagai manusia yang hidup di akhir zaman? Saat mengalami tekanan, kita mulai mengukur-ngukur
antara kekuatan musuh dan kekuatan kita. Kita mengukurnya dengan cara dunia dan rasanya mustahil. Biasanya masalah itu jauh lebih besar dari kekuatan kita. Dan pola pikir yang sudah tercampur dengan dunia ini sering membuat kita manusia tidak melihat bahwa sebenarnya Tuhan sudah memberikan pertolongan. Dan karena percampuran Lot dengan dunia ini yang membuat Lot tidak melihat bahwa malaikat ini punya kuasa. Dan kita akan melihat ada hal yang lebih fatal lagi, yaitu tentang keputusannya yang mau barter 2 anak gadisnya dengan 2 malaikat yang diminta. Ini keputusan yang sangat ngaco, ini keputusan yang sangat tidak benar. Kita baca ayatnya ya. Kejadian 19 ayat 8. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan. Lihat, Lot mulai hitung-hitungan. Bicara Babel juga bicara perdagangan. 2 malaikat, 2 anak perempuan. Bahkan dia tambahkan lagi, yang belum pernah dijamah laki-laki. Dia mengukur segala sesuatunya. Baiklah mereka ku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Wow, bagaimana mereka datang berlindung di dalam rumah Lot? Mereka datang mau menyelamatkan Lot, mau menyelamatkan orang-orang benar yang masih ada di Sodom. Kita lihat ya, kelihatannya tadi rohani, tetapi dari sini kita mulai melihat bagaimana sebenarnya Lot pun itu munafik dan manipulatif. Bagaimana dia berkata utusan Tuhan berlindung di dalam rumah. Sedangkan tadi kita ingat utusan Tuhan, malaikat ini mau ke tanah lapang, dia yang mengajak ke rumahnya. Makin kacau ya kelihatannya pola pikir daripada Lot ini. Bahkan bagaimana dia sebagai seorang bapa mau menukar anaknya, kedua anak perempuannya, yang kayaknya kelihatannya Lot ini seperti martir ya, rohani sekali. Padahal kalau kita lihat, ini bukan pola pikir dari Tuhan. Ini bukan pola pikir yang lahir dari nesiama yang murni. Ini lahir dari pola pikir yang tercemar dengan dunia. Bayangkan bagaimana seorang bapa mau memberikan kedua anak perempuannya. Bahkan dia kasih ukuran bahwa anak perempuannya ini masih suci. Ini bukan pola surga. Ini benar-benar pikiran yang lahir dari tercampurnya dengan pola dunia, di mana Lot memposisikan dirinya sebagai pedagang. Ini yang sering terjadi di dalam hidup kita ya. Sebagai contoh, pernah ada satu konseling dari seorang istri yang bercerita bahwa suaminya ini menyumbang untuk pekerjaan Tuhan di gereja dalam jumlah yang sangat banyak. Dan waktu istrinya bertanya dari mana uang yang mau diberikan kepada pekerjaan Tuhan yang ada di gereja ini, ternyata suaminya katakan dia ambil dari seluruh uang tabungan untuk kuliah dari anaknya. Dan semuanya ini dilakukan hanya karena ingin namanya baik dan dipandang oleh orang bahwa dia adalah orang yang cinta Tuhan. Ini sama seperti tadi, keberadaan dari Lot yang mau supaya dia terlihat sebagai seorang yang rohani, dapat menyelamatkan utusan Tuhan. Bahkan dia tadi benar-benar katakan bahwa utusan Tuhan ini berlindung di rumahnya. Siapa Lot? Sama juga dengan bapak ini. Dia mau supaya namanya baik, dia tidak melihat penderitaan dari anaknya yang tidak bisa kuliah karena uangnya dipakai. Sepertinya sesuatu yang rohani.
Tetapi di balik itu semua ada gambaran dari pola pikir yang sudah tercemar dengan dunia. Dan kalau kita mau melihat hari-hari ini juga banyak kejahatan-kejahatan yang ekstrim, di mana kita dapat melihat saat ini bagaimana seorang istri dijual ke temannya hanya untuk membayar hutang suaminya. Ini pola-pola bubble, pola-pola berdagang, pola-pola yang bukan daripada Tuhan. Dan kita lihat di sini ya, Lot itu sebenarnya pola pikirnya sudah tercemar, tetapi dia tidak menyadarinya. Dia masih merasa bahwa dia itu benar. Kita lanjutkan kembali ayatnya. Tetapi mereka berkata, "Enyahlah." Lagi kata mereka, "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Dari sini kita dapat lihat ya bahwa sebenarnya orang Sodom ini pun sudah tahu bahwa mereka ini akan mengalami penghukuman. Dan yang datang ini adalah utusan Tuhan yang mau menjadi hakim, dan untuk itu mereka mau menganiaya. Dan hari-hari ini kita juga banyak melihat ya bagaimana di dalam satu keluarga yang toksik itu biasanya Tuhan itu mengutus dalam tanda petik ya malaikat-malaikat yang berbentuk manusia, yang sepertinya keberadaannya lemah. Yang mungkin itu wujudnya bisa seorang suami, seorang istri, seorang anak, seorang teman, seorang hamba Tuhan yang dikirim untuk mengingatkan supaya orang fasik dan orang toksik itu bertobat. Banyak alami seperti yang terjadi dengan keberadaan kedua malaikat ini. Justru orang-orang yang dipakai Tuhan dalam tanda petik, malaikat-malaikat yang dipakai untuk membawa orang toksik ini bertobat, biasanya justru keberadaan mereka ini sering dianiaya. Mungkin banyak yang relate dengan ini ya. Kita baca ayat selanjutnya. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumah lalu menuju pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Apa yang kita lihat di sini, malaikat yang kelihatan lemah ini memperlihatkan kuasanya, di mana mereka ini memberhentikan keegoan, kearoganan dari Lot yang berpikir bahwa dia bisa menghadapi orang Sodom. Bayangkan dia tercemar, tapi dia membuka pintu untuk sesuatu yang lebih jahat lagi. Mungkin pemikiran Lot seperti ini. Dia pikir dia bisa mengandalkan kekuatannya karena dia ini orang yang lama tinggal di Sodom. Udah pasti dia kenal nih orang-orang yang datang. Dan dia juga tahu bagaimana selama ini dia menghadapi orang Sodom. Jadi dia mengandalkan kekuatannya. Ya, dia berpikir dengan kekuatannya dia bisa hadapi orang Sodom. Dan selanjutnya apa yang kita lihat? Dua utusan Tuhan ini yang berupa malaikat yang tadi sepertinya dilihat oleh Lot tidak berdaya, tiba-tiba menarik Lot. Di sini justru Lot yang diselamatkan. Dan Lot melihat adanya mujizat di mana malaikat ini dapat membutakan orang-orang Sodom dari
pintu rumah Lot. Dan kalau kita mau melihat seperti tadi di ayat 13 katakan, sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Artinya 2 malaikat yang dilihat Lot ini tidak berdaya, sebenarnya itu punya kuasa yang lebih besar dari Lot, lebih besar dari seluruh orang Sodom dan Gomora, karena merekalah yang membawa penghukuman. Tetapi Lot masih melihat mereka ini seperti manusia dunia melihatnya. Pertolongan dari Tuhan yang kelihatannya lemah, sepertinya itu bukan pertolongan Tuhan. Dan sebenarnya kalau kita lihat tadi, kedua malaikat ini apa yang dia lakukan? Dia membutakan mata dari orang-orang Sodom dan Gomora ini. Kenapa dia membutakan mata? Karena Lot tidak menutup pintu dirinya, jiwanya. Kalau saja Lot menutup pintunya, pasti tidak terjadi hal yang demikian. Tetapi karena Lot itu masih membiarkan dirinya membuka pintu dari pencemaran atas dunia, maka mau tidak mau yang dilakukan oleh malaikat menutup mata dari dunia untuk tidak melihat kepada Lot. Bisa dipahami ya? Kedaulatan untuk menutup pintu, membuka pintu itu kembali kepada diri kita. Tuhan memberikan kehendak bebas. Tetapi di sini kita lihat malaikat mengambil alih. Kenapa? Karena dia punya tujuan untuk juga menyelamatkan Lot. Jadi kita mau melihatnya, sekalipun Lot sudah melihat bagaimana kuasa yang besar dari malaikat ini, matanya masih tertutup selubung. Dia tidak melihat bahwa kuasa Tuhan dapat menyelamatkannya. Jadi memang dalam hal ini ya, kalau kita lihat, melayani orang-orang tercemar dengan pengaruh dunia itu tidak mudah. Karena biasanya mereka yang tercemar itu kebanyakan tidak menyadari bahwa dirinya sudah tercemar. Mereka berpikir bahwa mereka ini adalah orang-orang yang benar. Apalagi khususnya kalau mereka ini berkecimpung di dalam yang namanya pelayanan, pekerjaan Tuhan. Itu pasti mereka berpikir bahwa mereka tidak mungkin tercemar. Tetapi kita lihat bagaimana keberadaan Lot ini. Semoga kita bisa introspeksi kepada diri kita. Dan kita mau melihat lagi apa yang dilakukan Lot setelah tadi malaikat Tuhan memintanya untuk memberitahukan hal ini kepada kedua calon menantunya. Kita baca ayatnya. Lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Kita bisa lihat bagaimana orang yang tercampur dengan dunia itu, mulutnya atau perkataannya tidak ada kuasa atau power. Kalau kita lihat dari level jiwa yang berhubungan dengan perkataan, itu adalah tentang ruah. Dan ruahnya Lot kita lihat, dia masih menginginkan tentang banyak hal yang ada di Sodom, maka sepertinya dia ruahnya itu benar-benar tercampur. Maka kita dapat melihat manifestasi dari ruah itu apa? Perkataan. Waktu dia berbicara, menantunya itu mengabaikannya. Ini bicara tentang apa? Bicara bahwa perkataan Lot itu tidak ada wibawa ilahi, tidak ada kuasanya. Ingat, berbeda dengan Esther yang kemarin kita bahas. Waktu dia bicara dengan Raja Ahasiweros, kita tahu Raja Ahasiweros ini sangat bengis. Tetapi karena dia punya wibawa ilahi yang lahir dari penundukan akan Tuhan, di mana dia berpuasa 3 hari tidak makan dan tidak minum, maka apa yang terjadi? Ada kuasa di dalam perkataan Esther sehingga raja menyetujui apa yang Esther katakan dan apa yang Esther putuskan. Jadi
Dari sini kita dapat belajar waktu kita mau melayani orang-orang yang toksik dan juga orang fasik, kita harus seperti Esther, di mana kita harus menundukkan diri kita kepada Allah. Maka iblis yang duduk di jiwa Ahasiweros yang berbentuk binatang berkepala 7 itu pergi. Jadi kalau kita mau lihat dalam kasus Lot ini sangat tidak tunduk kepada Tuhan. Bagaimana para malaikat yang diutus Tuhan ini dia yang mau ngatur. Sehingga akibatnya hampir saja dia alami celaka. Lot itu orang yang tercemar. Jangan buka pintu kepada hal-hal yang namanya kefasikan. Karena tadi dikatakan di ayat 9 bahwa mereka ini akan menganiaya Lot lebih daripada kedua malaikat itu. Jadi orang-orang yang menjadi serupa dengan dunia itu jangan berpikir bahwa mereka akan mendapatkan pembelaan dari dunia. Tidak. Iblis tidak akan membela. Iblis itu akan menghancurkan. Makanya jangan menjadi serupa atau bersahabat atau membuka pintu kepada dunia. Dan ayat 15 kita lihat dikatakan ketika fajar telah menyingsing. Jadi ternyata dari tengah malam ini sampai fajar telah menyingsing. Jadi cukup lama waktunya untuk Lot itu sebenarnya harusnya mempersiapkan diri untuk cepat-cepat keluar dari Sodom. Tapi ternyata sampai fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot. Lihat ya, orang yang tercemar dengan dunia itu susah sekali untuk dibawa mengikuti apa yang Tuhan mau tuntun. Kita baca, malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Apa yang kita lihat di sini? Lot melambat-lambat. Bahkan kita lihat malaikat itu sampai membangunkan ya, karena dikatakan bangunlah. Mungkin posisi Lot saat itu malah tidur. Di saat kondisi sedang genting, ini bicara tentang keselamatan dirinya, Lot masih berlambat-lambat. Karena penghakiman itu akan datang waktu fajar itu sudah datang. Di ayat 16 dikatakan ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Jadi kita lihat di sini ya, Alkitab katakan bahwa Lot itu berlambat-lambat. Memang tidak mudah untuk melepaskan pengaruh dunia itu dari kehidupan manusia. Tetapi kita lihat ya, kasih Tuhan begitu besar terhadap Lot, sehingga malaikat itu menarik tangan Lot. Kita bisa belajar dari Lot bahwa dosa berlambat-lambat, dan ini yang banyak dipunyai oleh anak-anak Tuhan. Waktu Tuhan mau memberi pertolongan, banyak anak-anaknya yang berlambat-lambat dalam melakukan kehendak Tuhan. Nanti dululah, besok aja, nanti masih ada waktu. Itu yang membuat akhirnya kita tidak benar-benar diselamatkan karena kita berlambat-lambat. Dosa berlambat-lambat ini enggak main-main. Kalau kemarin kita bicara tentang binatang berkepala 7, salah satunya yang kemarin saya sampaikan ada spirit yang namanya Baal Peor. Baal Peor itu adalah gambaran dari spirit yang suka berlambat-lambat. Hati-hati dengan yang namanya dosa berlambat-lambat. Selanjutnya ayat 17, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang dan janganlah berhenti kemanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian tuanku. Wow, kok sudah dalam kondisi seperti ini gentingnya,
Lot masih nggak mau tunduk kepada apa yang Tuhan perintahkan lewat malaikatnya. Dia masih menawar. Padahal kasih karunia Tuhan sudah besar kepadanya. Dia masih belum melihat, inilah pola pikir yang tidak pernah diperbaharui, yang tercemar dengan dunia, membuat Lot kerdil berpikirnya. Kita baca ayat 19. Sungguhlah hambamu ini telah dikarunia belas kasihan di hadapanmu. Sepertinya rohani ya. Kayaknya dia tahu, oh Tuhan memberi kasih karunia. Kita juga sering kan seperti itu. Rasanya wah Tuhan itu baik. Tetapi kita gak mau taat kepada apa yang Tuhan tuntun. Itu bukan gambaran dari anak-anak Tuhan. Itu bukan gambaran dari anak-anak terang. Itu gambaran dari kemunafikan. Saya baca sekali lagi ya. Sungguh hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi, kalau ada kata tetapi, itu biasa kata sebelumnya itu artinya dihapuskan. Sebenarnya kata-kata Lot yang dia katakan, sungguhlah hambamu, itu sebenarnya gak ada. Cuma perkataan hampa, perkataan yang mungkin biasa dia lakukan. Karena dia mungkin sering melayani, jadi terbiasa dengan kata-kata pelayanan. Dan dia katakan tetapi. Kalau dia katakan tetapi, yang tadi sebelumnya terhapus. Jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul. Kembali dia masih pakai logikanya. Dia masih ngukur dengan ukurannya yang berasal dari ukuran dunia. Bahkan dia katakan sehingga matilah aku. Padahal malaikatnya sudah menyatakan bahwa lari ke pegunungan supaya engkau jangan mati. Artinya itu dijamin Lot tidak akan mati kalau dia lari ke pegunungan. Dan kita lihat bagaimana Lot sudah sangat tercemar. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Yang dimaksud ini adalah kota Zoar. Ya, dia masih berpikir menggunakan logikanya, padahal dia sudah dikirim utusan Tuhan untuk membawanya, tetapi dia sekali lagi tidak mau ikuti cara Tuhan. Lot malas naik ke gunung karena perlu effort. Dia sudah nyaman waktu dia tinggal di Sodom dan Gomora, mungkin segala sesuatu dilayani. Jadi waktu dia suruh lari ke gunung, dia berpikir, waduh, ini perlu effort nih. Sedangkan kota Zoar itu apa? Kota yang datar dan mudah untuk dicapai. Dunia itu selalu mengajarkan atau membawa kita untuk lebih memilih kepada yang mudah dan nyaman. Bukankah kita yang hidup di akhir zaman ini, kita juga sering mau cara yang mudah, nyaman, dan cepat. Dan waktu Tuhan mau bawa kita untuk kita lebih lagi bekerja keras, rasanya daging ini menarik kita untuk tidak mau melakukannya. Ini yang banyak terjadi di kalangan generasi muda yang ada di masa akhir zaman. Lebih banyak memilih hal-hal yang nyaman, mudah dan cepat daripada sesuatu yang perlu usaha lebih. Kita baca ayat selanjutnya, ayat 21. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah lari ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Apa yang kita lihat di sini, sebenarnya Lot itu tidak benar-benar mau melepaskan ikatannya dengan dunia. Ini dapat dilihat dari apa? Dia masih mau menyisakan, sekalipun itu bagian kecil. Dan memang kalau kita lihat arti dari kata Zoar itu adalah kecil atau hal yang tidak penting.
Dari sini kita dapat lihat ya, kita manusia ini sering gagal bukan karena hal-hal yang besar, tetapi lebih ke hal-hal yang kecil atau hal-hal yang sepele. Contoh tadi berlambat-lambat, nggak apa-apalah, tidak harus buru-buru, berlambat-lambat itu nggak apa-apa. Contohnya seperti Lot. Lot itu bukan digagalkan oleh hal-hal besar, tetapi lebih kepada hal-hal kecil yang dia pikir tidak apa-apa. Contohnya seperti Lot tadi, hal yang dia pikir kecil seperti berlambat-lambat, itu dia pikir itu adalah sesuatu yang nggak perlu dibuang. Itu ditinggalkan aja, nggak apa-apa gitu. Jadi Lot tidak berjuang untuk membuang dosa berlambat-lambatnya. Ini salah satu contohnya dosa berlambat-lambat. Dia tinggalkan. Dan kalau kita lihat, harusnya yang namanya Zoar ini dihancurkan. Tapi gara-gara Lot, akibatnya Zoar ini tidak dihancurkan. Dan kita lihat akibatnya apa nantinya. Kita lihat hal-hal yang tidak benar-benar dibersihkan seluruhnya akan melahirkan kefasikan yang baru. Kita mau mereview. Tadi di awal kita lihat ada timeline kitab Wahyu, di mana sebelum penghukuman dijatuhkan kepada si iblisnya, bicara tentang ibu dari perempuan pelacur besar atau Babel, Tuhan memberikan kesempatan untuk manusia itu dapat memisahkan dirinya. Makanya tadi waktu di Wahyu 18 ayat 4 katakan, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Jadi sebenarnya Tuhan itu tidak pernah mau menghukum yang namanya manusia, tetapi sangat disayangkan bahwa manusia itu membuka persahabatan dengan dunia. Dan itulah yang membuat akibatnya manusia bisa ikut dalam penghukuman yang Tuhan sebenarnya akan berikan kepada siapa? Kepada si iblis. Makanya dia katakan untuk lepaskan, larilah. Bukan berlambat-lambat tadi seperti keberadaan Lot. Dan dari sini kita juga dapat melihat dan belajar bahwa ternyata memisahkan seseorang dari pengaruh dunia atau kefasikan itu tidak mudah. Apalagi kalau mereka pola pikirnya sudah tercemar oleh yang namanya dunia. Makanya Roma 12 katakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sekali lagi, Tuhan itu rindu membawa anak-anaknya untuk hidup berkemenangan. Tetapi seperti firman Tuhan katakan di Yesaya 59 ayat 1-2 yang mengatakan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong, tapi yang menjauhkan ialah dosa. Dan dosa itu biasanya wujudnya adalah sesuatu yang menyenangkan atau memuaskan hasrat kita. Makanya banyak yang saat diminta untuk melepaskan persahabatannya dengan dunia atau memutuskan keterikatannya dengan dosa, banyak yang menolak. Untuk itu kita dapat melihat apa yang terjadi dengan karakter orang yang jiwanya tercampur dengan dunia. Yang pertama, matanya atau cara pandangnya tertuju kepada hal yang terlihat atau fisik atau materi. Dia melihat bahwa Sodom dan Gomora itu adalah tempat yang subur, nyaman dan makmur. Jadi dapat dikatakan bahwa orang yang
jiwanya tercemar dengan pengaruh dunia, kita dapat melihat dari karakter mereka yang mengukur segala sesuatu sesuai dengan keberadaan fisik atau materi. Jadi Lot itu berbeda ya dengan pamannya Abraham yang melihat dengan hati nurani yang murni dan bersih. Ini bicara tentang nesiama yang murni. Abraham dapat melihat seperti Allah melihat. Makanya kita dapat lihat bahwa Abraham itu bisa nego dengan Tuhan. Ini dapat terjadi hanya kalau seseorang itu mempunyai nesiama yang murni, bicara tentang kekudusan atau harmoni. Selanjutnya, yang kedua adalah bahwa orang yang jiwanya itu tercampur biasanya senang bergaul dengan orang fasik. Seperti kita lihat pada Lot, di mana dia itu berkemah dekat Sodom. Jangan main-main dengan posisimu. Jangan suka main di perbatasan. Kenapa? Karena tanpa disadari, maka Lot akhirnya sudah bergabung di Sodom. Tadinya dia berkemah dekat Sodom, tanpa disadari dia sudah ada di Sodom. Makanya perlu memberi batasan yang tegas kepada yang namanya kefasikan. Contohnya seseorang yang jatuh dalam memakai narkoba, mungkin di awalnya biasanya seseorang itu tidak langsung mau ditawari narkoba, tetapi biasanya mereka itu mau kalau dimulai dengan hal-hal yang tidak beresiko, seperti misalnya merokok atau nge-vape yang sepertinya tidak terlalu berdosa. Makanya mereka mau mendekat. Tapi tanpa disadari lama-lama akhirnya jatuh ke dalam dosa narkoba. Demikian juga dengan dosa selingkuh. Tidak langsung seseorang itu dapat masuk kepada dosa perselingkuhan, tetapi dimulai dari saling ngobrol, curhat, kemudian saling memperhatikan, dan akhirnya tanpa disadari mereka mulai masuk ke dalam yang namanya dosa perzinahan dan sulit untuk dilepaskan. Demikian juga dengan dosa cabul yang biasanya dimulai dari melihat tayangan yang mungkin ada di sinema, kemudian selanjutnya akan bertambah mulai mencari situs-situs porno. Kemudian biasanya mereka masih lebih lagi ingin mencari kepuasan, mereka ingin melakukannya atau bertindak. Makanya kita lihat di akhir zaman ini banyak sekali kasus-kasus perkosaan. Jadi sekali lagi, jangan berkemah dekat Sodom, bahaya. Kalau Anda sedang berkemah dekat Sodom, cepat lari menjauh karena penghukuman itu akan segera dijatuhkan. Dan yang ketiga, gambaran dari karakter orang yang jiwanya tercampur dengan dunia, kita dapat belajar dari keberadaan Lot, di mana kalau lari jangan hanya sampai pintu gerbang, segera lari jauh dari yang namanya dosa. Saat kita menunda-nunda untuk segera lari, itu sebenarnya membuat Anda tidak pernah akan benar-benar keluar dari yang namanya keterikatan dan dosa. Yang keempat, gambaran dari orang yang jiwanya tercampur dapat terlihat dari bagaimana mereka itu mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Kita dapat melihat bagaimana dengan Lot tadi, waktu orang Sodom dan Gomora itu menghampiri rumahnya dengan kemarahan, dan mereka menginginkan supaya Lot memberikan malaikat Tuhan yang ada di dalam rumahnya. Apa yang kita lihat di situ, timbulnya keadaan yang bertambah kacau, di mana kita dapat melihat orang-orang Sodom itu pun akhirnya sangat marah kepada Lot. Lot mengandalkan kekuatannya, makanya dikatakan tadi dia membuka pintu depan dan menutup pintu belakang. Kita tahu di pintu belakangnya ada siapa? Ada Tuhan. Dia tutup pintu belakang waktu dia sedang berhadapan dengan yang namanya dosa atau kefasikan. Dan apa akibatnya? Kita dapat melihat bagaimana orang-orang Sodom dan Gomora atau gambaran kefasikan itu akhirnya mau menghancurkan Lot. Jangan main-main dengan dosa, karena dosa itu tidak akan merusak siapa-siapa selain orang yang memegangnya.
Jadi dari apa yang Lot alami kita bisa belajar, dan hampir saja Lot tidak tertolong kalau malaikat Tuhan tidak menarik Lot ke dalam rumahnya dan menutup atau membutakan akses pintu bagi kefasikan. Untuk melawan keterikatan Anda, jangan memakai cara manusia atau kedagingan, tetapi lawan dengan kuasa Tuhan. Buka akses kepada Tuhan untuk Dia dapat menolong, dan bagian Anda adalah menutup pintu bagi yang namanya kefasikan. Makanya tadi kita lihat Tuhan itu sekalipun mampu, tapi Dia tidak mau mengambil keputusan untuk membuka dan menutup pintu dalam jiwa Lot. Karena yang harus menutup pintu itu adalah Lot atau orang tersebut, di mana Tuhan itu tidak ikut campur bagaimana Lot itu membuka dan menutup pintu. Bagian dia, tadi kita lihat, dia tidak mengusik apa yang harus Lot lakukan. Jadi yang membatasi kefasikan dalam diri seseorang harus orang itu sendiri. Yang Tuhan bisa lakukan apa tadi? Dia membutakan orang Sodom dan Gomora sehingga mereka tidak melihat pintu. Kita lihat ya bagaimana sekalipun Allah itu berdaulat, Dia tidak mengambil daerah yang namanya kehendak bebas dari manusia. Yang kelima, gambaran orang yang tercampur jiwanya itu senang menunda atau berlambat-lambat. Dan sepertinya banyak yang berpendapat bahwa berlambat-lambat atau penundaan itu sepertinya bukan sesuatu hal yang fatal yang kita lakukan. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat tadi dari cerita Lot, orang yang berlambat-lambat untuk melepaskan ikatannya dari kefasikan itu sangat berbahaya bagi anak-anak Tuhan yang tercampur dengan dunia. Sebaiknya untuk segera ambil tindakan yang Tuhan sudah tunjukkan. Jangan pakai cara Anda atau cara lama yang Anda yakini, karena pertolongan Tuhan itu sering menggunakan cara-cara baru yang tidak kita pahami. Bahkan sampai akhirnya kita lihat bagaimana Lot itu sampai ditarik tangannya oleh malaikat. Ini bicara apa? Tuhan yang bergerak menarik Lot dari penghukuman. Kita lihat dari sini ya, bagaimana Tuhan itu punya kasih karunia yang besar sebelum penghukuman api Sodom dan Gomora itu dilaksanakan. Yang keenam, kita dapat melihat dari apa yang kita pelajari dari kisah Lot ini, kita harus ikuti petunjuk Tuhan. Bagian kita sebagai manusia cuma harus taat. Kita lihat Lot bagaimana dia itu terus berbantahan dengan malaikat, di mana dia disuruh cepat naik ke gunung, dia memilih untuk lari ke Soar. Akibatnya apa? Soar, kota yang harusnya dimusnahkan, tidak dimusnahkan karena Lot. Akibatnya kefasikan itu masih tersisa. Dan inilah yang akhirnya kalau kita lihat bagaimana anak-anak Lot punya pemikiran yang juga tercemar, di mana mereka membuat Lot yang adalah ayahnya mabuk, kemudian mereka memberikan dirinya untuk dihamili, sehingga akhirnya kalau kita lihat melahirkan dua bangsa yang menjadi musuh bangsa Israel turun-temurun, yaitu bangsa Moab dan bangsa Amon. Jadi untuk yang namanya kefasikan jangan kompromi, jangan menyayangkan, segera ditumpas. Kenapa? Karena nantinya akan menimbulkan masalah. Oke, dari apa yang kita bahas, rasanya kita yang hidup di akhir zaman ini banyak yang seperti Lot, di mana Abraham bahkan malaikat sudah mengingatkan Lot untuk memisahkan diri dari kefasikan. Tetapi rasanya sukar sekali membawa Lot ini keluar atau dipisahkan dari yang namanya kefasikan atau dosa atau iblis, yang gambaran dari ibu dari pelacur besar yang kita kenal dengan Babel besar. Lalu kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman, apa yang kita lakukan dalam menghadapi orang-orang seperti Lot ini? Apa kita menyerah? Tidak. Kita harus seperti Abraham, tetap berdoa untuk orang benar yang tercampur dengan dunia. Kalau kita lihat
penyelamatan Lot itu juga sebenarnya bukan karena Lot, tetapi karena bagaimana kedekatan hubungan dan janji dari Tuhan kepada Abraham. Jadi sekali lagi saya mau katakan, penyelamatan Lot itu bukan karena Lot, tetapi karena ada orang yang dikasihi oleh Tuhan yang namanya Abraham, dan dia punya hubungan saudara dengan Lot. Dan Tuhan tidak bisa mengingkari janji yang sudah diberikan kepada Abraham. Kita baca ada di Kejadian 19 ayat 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Jadi kita dapat lihat di sini ya, bukan karena Lot, tetapi karena ada Abraham yang membuat Lot itu diselamatkan. Dan saya berharap saat Anda bertemu dengan Lot-Lot di akhir zaman, yang mungkin itu ada di keluarga Anda atau di komunitas Anda, di pekerjaan, di kota, di bangsa, maka kita sebagai gereja Tuhan harus seperti Abraham, di mana Abraham itu adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan dan terus-menerus berdoa juga bagi keberadaan Lot keponakannya. Jadi tetaplah berdoa. Jangan fokus ke Lotnya atau ke orang berdosanya, tapi fokus kepada Tuhan. Dan selanjutnya kita baca Kejadian 19 ayat 27. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Itulah waktunya. Dosa itu pasti akan dihukum, tidak akan dihukum. Dan penghukumannya itu adalah dibakar seperti Sodom dan Gomora. Jadi kalau kita lihat, dikatakan bahwa pagi-pagi Abraham itu pergi ke tempat di mana ia berdiri di hadapan Tuhan. Kita dapat melihat di sini bagaimana Abraham itu selalu memposisikan dirinya alignment dengan Tuhan. Dia tidak mencari Lot, orang berdosa. Dia cari Tuhan. Dia tidak ikuti drama Lot. Dia fokus ke Tuhan. Mungkin Lot yang ada di hidupmu itu suamimu, istrimu, temanmu, kerabatmu, saudaramu, orang tuamu, bosmu, atau siapapun. Tetaplah doakan, karena doa Anda membuat Tuhan mengirim malaikatnya yang akan menarik tangan mereka. Tetapi semua keputusan tetap di tangan mereka. Yang pasti darah dari orang itu tidak akan dipersalahkan kepada anak-anak Tuhan yang terus berdoa bagi keselamatan orang-orang berdosa. Tetap semangat, terus doakan. Tuhan dengar doa ratapan dari anak-anaknya. Oke, mungkin itu yang dapat Kava Ministry sampaikan tentang Lot dan Sodom dan Gomora. Kita sudah membahasnya 2 seri. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan dapat menjadi berkat. Besar harapan dari Kava Ministry agar anak-anak Tuhan terus memperbaharui pola pikir supaya terus berjalan mencapai yang namanya excellent spirit atau gambaran dari Kava. Terima kasih atas perhatiannya, juga doa dan support atas pelayanan Kava Ministry. Kiranya Tuhan terus memberkati para sahabat Kava Ministry. Sampai berjumpa di seri selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.